Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang berbahagia, peserta upacara pengukuhan Pamong Muda Praja, Pamong Madya Praja, Magister Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara. Upacara pengukuhan Pamong Muda Praja Sarjana dan Pamong Madya Praja Magister Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara tahun 2023 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara. Hormat! Dan Laporan pemimpin upacara. lapor acara pengukuhan Pamong Praja Muda Sarjana dan Pamong Praja Madya Magister Istiqlal. Siap. Balik di depan. Balik ke depan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
mengheningkan cipta untuk mengenang para arwah pahlawan yang telah gugur memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia, para pahlawan yang telah mengisi kemerdekaan, dan para pahlawan pendidikan. Marilah kita semua untuk menundukkan kepala sejenak, seraya bermohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dharma bakti, pengabdian dan ibadahnya, pengorbanan dan perjuangannya dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengeningkan cipta, mulai. Patakan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Patakan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara. Patakan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara. Hormat! Disilakan duduk kembali. Pemberian penghargaan kepada Pamong Praja Sarjana Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik serta Pamong berprestasi tertinggi di bidang pengajaran, di bidang pelatihan, dan di bidang pengasuhan. Dimohon penerima penghargaan mengambil tempat. Maju, jalan, keluar, kanan, jalan di depan, gerak, berhenti, gerak, lapor, penerima penghargaan, siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengatakan surat keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Pendidikan Nusantara. Surat keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara nomor 032 garing KPTS garing Pembina garing Yaman garing 10 garing 2023 tentang pemberian penghargaan rencana batas skala anti tanggap abdi negara, batas skala terdinas abdi negara, dan batas skala tangguh usaha abdi negara. Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat Senat Stipan tanggal 11 Mei 2023 tentang judisium kelulusan tahun anggaran 2023/2024 KJ, memutuskan menetapkan pemberian penghargaan rencana batas skala abdi tanggap abdi negara, batas skala terdinas abdi negara, dan batas skala tangguh usaha abdi negara kepada lulusan tahun akademik 2023/2024 KJ. Pertama, memberikan penghargaan rencana batas skala abdi tanggap abdi negara kepada Cinta Ramadhani Dwi Detya SP atas prestasi tertinggi di bidang pengajaran program studi ilmu pemerintahan. Kedua, memberikan penghargaan rencana batas skala terdinas abdi negara kepada Mayumi Kecimani Itswapali SP atas prestasi tertinggi di bidang pelatihan. Ketiga, memberikan penghargaan rencana batas skala tangguh usaha abdi negara kepada Enggar Anugrah Ramadhani SIP atas prestasi tertinggi di bidang pengasuhan. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2023, Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara Pembina Wakil Ketua Profesor Dr. Dr. Sarwaya Suradinata SHMH dan terima kasih. Pemberian penghargaan dan penyerahan piagam penghargaan berprestasi tertinggi dimohon kepada pembina upacara Bapak Profesor Dr. Dr. Andes Termaya Suradinata SHMH-MS untuk melakukan pengaluran medali dan penyerahan piagam penghargaan.
Maju. Jalan. Pemasangan evolet Pamong Muda Praja Sarjana dan Pamong Madya Magister dan penyematan PIN alumni Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara oleh pembina upacara dimohon perwakilan mengambil tempat. Teruskan. Terus. Maju. Jalan. Cepat. Pelepasan dan pemasangan evolet serta pemasangan rencana alumni siap. Pemasangan dan pelepasan evolet serta pemasangan rencana alumni telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pernyataan pengukuhan Pamong Muda Praja Sarjana dan Pamong Madya Praja Magister oleh pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, saya kukuhkan saudara-saudara lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Nusantara tahun 2023 sebagai Pamong Muda Praja Sarjana Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik serta Pamong Madya Praja Magister Ilmu Pemerintahan. Pengucapan ikrar Pamong Praja Muda Sarjana dan Pamong Madya Magister Siban. Pengucap ikrar mengambil tempat. Pataka mengambil tempat. Lapor, ucapan ikrar siap. Laksanakan. Laksanakan. Tegak, maju. Jalan. Jalan, tegak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam Pancasila. Kami salam Pancasila. Terima kasih. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Profesor Dr. Widrajati Sidi beserta Ibu Ketua Umum Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara serta Sekretaris Yayasan Bapak Samyono Dr. Andes MPH serta Saudara Tanti SD yang saya cintai dan juga saya banggakan bahwa Dr. Andes Sony Sumarsono MPD Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Negara Yayasan Pendidikan Negara Nusantara beserta para guru besar hadir, Bapak Profesor Nyoman Sumaryadi dan Wakil Ketua Stipan Bapak Dr. Sofian Sabari, Direktur Pasca Sarjana atau Ketua Bidang Akademik, para anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Negara, Sivitas Akademika, seluruhnya yang saya sudah sebut satu persatu, ada Ratna dan Catur, ada Warjana, itu semua ya, yang bersinergi bekerja keras yang telah membesarkan Stipan ini dengan baik. Anak-anakku, para wisudawan yang telah sukses menempuh pendidikan sebagai pamong muda praja sarjana ilmu pemerintahan maupun sebagai pamong madya praja magister ilmu pemerintahan yang saya cintai dan saya banggakan. Sudah lupa kalau saya bilang saya cintai dan saya banggakan, apa yang harus Anda lakukan? Sudah diajarkan di kampus Teknik Simenta. Yang saya cintai dan saya banggakan. Yang saya cintai dan saya banggakan. Ini adalah khas yang harus ditanamkan terus, semangat revolusi mental dalam diri kalian setelah menjadi seorang. Juga yang saya tidak lupakan adalah para orang tua dan keluarga kalian yang hadir. Terima kasih, beri semangat sehingga kalian sampai berakhir dalam pendidikan, hadir di sini sebagai orang tua maupun sebagai istri, sebagai anak, mungkin juga sebagai pacar, sebagai teman, ya. Hadir, terima kasih di kampus kader bangsa negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Ini adalah kekhasan yang tidak boleh hilang di Stipan. Wisuda boleh terus tetap dijalankan, tetapi juga
kekhasan upacara seperti ini juga diperlukan sebagai pamong praja. Pamong prajanya jangan sampai hilang. Dan tata upacaranya juga harus tetap dijadikan SOP. Khusus kepada para alumni menyikapi situasi kondisi dunia saat ini yang begitu cepat mengalami sebuah perubahan. Infiltrasi ini begitu kuat, perubahan baik sering yang saya sebut di televisi maupun di surat kabar, yaitu dengan geopolitik dan geostrateginya. Ketidakpastian situasi kondisi negara sangat ekstrim bahkan perubahannya, sehingga uncertainty is certainty. Ketidakpastian itu adalah pasti. Kita harus bisa mengikuti perkembangan dunia sebagai alumni Stipat. Jangan ketinggalan perkembangan situasi ini, di mana Indonesia sekarang sedang menghadapi sebuah perubahan dengan gelombang iklim yang ekstrim, perubahan geopolitik, geostrategi dunia yang juga ekstrim, sehingga penetrasi itu terjadi. Perang Ukraina Rusia belum berakhir, terjadi krisis pangan yang ekstrim di Eropa, tidak mengenal dia negara maju negara berkembang. Sekarang telah terjadi perang Israel dan Palestina. Tragedi kemanusiaan terjadi. Perang Syria di dalam negerinya yang tiada hentinya. Amerika, negara adidaya yang begitu besar, sedang mengalami kebangkrutan. Di Eropa terjadi kemiskinan yang ekstrim, penurunan daya beli pangan di Eropa. 37,8% bahan pokok gandum dari Ukraina yang dikirim ke Eropa sudah tidak lagi bisa memenuhi, ditambah lagi dengan energi dari Rusia dan gandum dari Rusia ke Eropa, sehingga bahan pangan di Eropa sudah mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Kesulitan pangan pada negara maju, ditambah lagi dengan ekstrim cuaca yang begitu di luar kemampuan manusia. Perputaran bumi yang sangat hebat ini berpengaruh terhadap sikap perilaku manusia yang tadinya hanya mengikuti pasca pandemi COVID yang menjadi endemi, ternyata sebab akibat itu membuat dunia saat ini seperti yang sekarang kita rasakan. China yang ekonominya stabil juga menurut 37.000 manusia dengan cuaca ekstrimnya, kebanjiran di Beijing, membuat penanganan masalah bencana alam ini tidak luput dengan situasi kondisi di kawasan Asia Pasifik. Mari kita masuk ke Asia Pasifik, terutama Indonesia. Perubahan persenjataan Amerika dengan China, dengan Rusia,
China berlatih dengan Rusia di kawasan Asia Timur, pergeseran geopolitik dunia di kawasan Eropa bergeser ke Asia Timur dan ke Asia Timur Selatan. Latihan tempur Amerika juga dengan Taiwan yang membuat memanasnya hubungan Amerika dengan Tiongkok, demikian juga Filipina dan Korea Selatan. Kita lihat Indonesia saat ini, perputaran bumi yang sangat hebat, peran ilmu politik dan ilmu pemerintahan harus dilihatnya dari peran bagaimana mengelola tata kelola pemerintahan yang baik. Sebab kebijaksanaan tata kelola pemerintahan itu tidak lepas dengan situasi kondisi stabilitas inflasi maupun juga keseimbangan moneter. 2 hari terakhir Indonesia mengalami kemerosotan inflasi uang, dolar mengalami peningkatan menjadi 16%. Stabilitas menjaga moneter, rapat terbatas direksi Bank Indonesia untuk mengantisipasi stabilitas ekonomi ini tidak mudah, karena penetrasinya kuat dari negara-negara lain. Indonesia begitu sangat dipercaya oleh dunia untuk memimpin negara maju. Kita tidak boleh melupakan bahwa Indonesia sudah menjadi negara maju walaupun pada posisi paling bawah. Inilah pengetahuan politik dan pemerintahan yang kalian harus tahu. Mengapa Indonesia disebut negara maju saat ini? Karena subsidi Bank Dunia untuk negara berkembang terhadap Indonesia sudah dicabut sejak Januari tahun 2022. Sudah dicabut, tidak ada lagi. Dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia ditunjuk diawali dengan sebagai presidensi G20 kembali, dan nilainya luar biasa, keberhasilannya sangat tinggi, diapresiasi oleh negara-negara maju. Bayangkan keberhasilan Indonesia diapresiasi oleh negara-negara maju untuk memimpin negara-negara maju. Akibat itu Indonesia dipercaya lagi untuk menjadi, katakan kalau kita sering sebut, pembicara utama solusi penanganan masalah krisis dunia. Kenapa? Dunia melalui persikatan United Nations mempercayai pada Presiden Jokowi untuk menangani masalah krisis pangan dunia, bukan hanya menangani Indonesia. Diundang ke G7, diundang juga ke negara-negara yang ada di Eropa, terakhir di Johannesburg. Tampilnya Indonesia dipercaya oleh dunia untuk mengatasi pasca pandemi menjadi endemi COVID. Dalam posisi sekarang, walaupun inflasinya ada kenaikan dari 37 sekarang, tadi pagi sudah 3,8, masih di bawah 4. Mudah-mudahan terus tetap di bawah 4, karena yang paling stabil itu adalah harus di bawah 4. Tingkat ekonomi stabilitas itu 5,7, dan
di atasnya. Kalau ini bisa dipertahankan terus sebagai negara maju pada tingkatan yang paling bawah, insya Allah Indonesia bisa menjaga ekonominya dengan baik. Walaupun kita tidak tutup mata, di Papua, di Kabupaten Yahukimo sekarang sedang terjadi kekurangan makan, terutama untuk ubi jalar dengan makanan khas menjadi bahan pokok. Tetapi kita sekarang sedang berusaha mengirim beras ke sana untuk mengantisipasinya di Papua Pegunungan. Mudah-mudahan ini bisa mengantisipasi saudara-saudara kita yang ada di pegunungan sana. Kita juga tidak bertutup mata bahwa selain kita sudah masuk negara maju, membantu PNJ, membantu Timor Leste, kita sudah di atas Singapura, kita sudah di atas Malaysia, bahkan sudah di atas Thailand. Luar biasa, dan tidak pernah selama ini. Awalnya pernah di atas Korea Selatan, tapi sekarang kita juga masih tetap bertahan. Ini artinya bahwa Indonesia membuat situasi menjadi kekaguman dunia. Mudah-mudahan dengan potensi sumber dayanya, bagaimana pengelolaan good coverage governance dikelola secara baik oleh para ahli yang lulusan Stipan ini. Bagaimana membuat politik kita itu menjadi politik kebenaran, bukan politik yang disebut dengan persepsi. Karena banyak sekarang orang mengatakan bahwa persepsi itu menjadi kebenaran di atas kebenaran yang salah sebenarnya. Ayo mari kita jadikan yang benar tetap benar. Persepsi bukan kebenaran. Persepsi bisa membuat kebenaran menjadi benar, tapi bukan persepsi membuat persepsinya yang benar, kebenarannya jadi salah. Kita bangun ilmu politik, ya, karena apa? Karena demokrasi yang liberal itu akan membuat bagaimana kekuasaan politik berpengaruh, tidak beretika. Kita negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila, sehingga menghormati kebinekaan yang sekarang dijadikan oleh dunia. Indonesia sebagai contoh dengan kebinekaannya oleh Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini sudah dijadikan visi bangsa-bangsa di dunia. Apa artinya? Bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu menunjukkan kemajemukan. Sehingga di sini yang tadinya itu adalah bipolar menjadi yang tadinya unipolar, sudah menjadikan saat ini adalah bagaimana situasi kondisi dunia yang penuh dengan kebenekaan ini harus dihormati. Perbedaannya dihormati, pendapat yang berbeda dihormati. Saya tadi sangat salut pada yang berbicara tadi. Kata akhir, siapa namanya tadi? Yang mewakili wisudawan. Siapa Margarita? Ma? Siapa Margarita? Margarita. Siapa? Salut. Kata akhir yang disampaikan adalah, ingat pada semua, kalau Anda ingin dihormati, hormatilah orang lain. Kalau Anda ingin tidak ditekan,
paling bawah, Anda sudah merendahkan diri yang paling bawah, maka orang lain tidak akan merendahkan kalian. Ini kata kunci. Kembali kalian ke daerah masing-masing. Hormatilah bahwa ilmu yang kalian peroleh seperti ilmu tadi, semakin berisi, semakin menumbuh. Jadilah ilmu padi, semakin berisi, semakin menghormati orang lain itu tidak akan merugikan diri Anda sendiri. Justru menghormati orang lain adalah sama dengan menghormati diri Anda sendiri. Tahun 1958, kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, have God dalam bahasa Belanda. Ini Pak Indra. Have God live, open always. Have God live, open always. And out. Dan kalau Anda mencintai and out, Razali, kalau Anda mencintai Tuhan, dalam bahasa Inggrisnya, I love God above all things. I love neighbor as love yourself. Kalau kita mencintai Tuhan, harus kita rasakan. Kalau kita mencintai manusia, cinta diri kita sendiri. Itu filosofi dalam kehidupan kita. Cinta. Oleh karena itu, kalau kita mencintai orang lain, seperti mencintai kita sendiri. Kalau kita mencintai Tuhan, harus di atas segala apa yang ada. Cinta secara berat pada Tuhan. Insya Allah, kalian kembali tugas ingat alma mater, istighfar yang telah besar, yang telah melahirkan. Ingat, dari mulai bina, urus jasa, ketua, istighfar, Sony, Bapak Wakil Ketua, Saudara, terus semua kami, semua dosen-dosen kalian ingin kalian menjadi orang yang hebat. 2 minggu yang lalu saya kemarin kumpulan alumni BDN. Kesalahan saya, lupa saya menyebutkan alumni Sipan. Saya salah. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lulusan Sipan yang datang. Tepuk tangan dulu. Lulusan Sipan yang datang itu adalah pertama asisten saya, kedua kepala dinas Satpol PP, ketiga kepala Bank Papua Selatan, kepala banknya lulusan Sipan. Kemudian kepala bidang di Balai selanjutnya kepala distrik lulusan daripada Sipan. Begitu saya melakukan di bawah sosial di Bokeh, datang lulusan Sipan. Ini semua adalah saya yang bayar. Kamu dari BPN bukan dari Sipan. Tepuk tangan dulu.
sesungguhnya itu Anda tuh tinggi kalau saudara lulus. Makanya dia tidak pernah dikasih nilai rendah. Nilai sesungguhnya itu kalau saudara lulus, ternyata tinggi semua nilainya itu kalau dalam mana. Kuri, tahu kuri? Mana di mereka? Kepala distriknya itu lalu disimpan. Sekarang menjadi ibu kota daripada provinsi Papua Selatan. Bayangkan. Jangan main-main. Jangan suka. Salah satunya dengan tradisi seperti ini, jangan makan. Jadi nanti Pak Ketua Stipan, tradisi ini harus tetap ada. Karena ini membanggakan bagi mereka menggunakan, kalau pakaian yang lain kan tidak ada seperti ini kecuali universitas, mohon maaf, di Unpad tidak ada seperti ini kecuali PTN, di UI tidak, tapi di Stipan ada seperti ini. Harus bangga, harus dijadikan momentum revolusi mental. Satu lagi, bukan hanya di Papua. Ini bupati loh yang bilang sama saya, bukan saya. Yang masih di Papua dulu, di Asmat. Kenapa Anda menunjuk orang yang kemarin sini namanya Kambu? Pak Kambu itu bupati Asmat. Saya tanya sama Pak Kambu, Pak Kambu, kenapa Anda menunjuk kepala distriknya kok dari Stipan kebanyakan? Kenapa? Saya tanya aja, Pak. Dari sekolah lain saya tidak menyebut dari mana lulusannya. Dilantik 1 minggu sudah hilang Pak. Kembali lagi sekian bulan. Dievaluasi Pak. Saya tanya sama suster dari puskesmas, tanya kemana Pak kepala distrik? Tidak ada. Suatu saat dia punya ide. Siapa yang diangkat? Lulusan Stipan. Pangkatnya masih 3B. Lulusan Stipan pangkatnya 3B. Diangkat jadi camat, jadi kepala distrik. Saya ke sana, ke distrik Ayam. Ke distrik Ayam, saya berangkatnya dari Timika ke Asmat. Ke distrik Ayam, saya tanya, siapa? Saya ini Pak, lulusan Stipan Binong. Hah? Stipan Binong, ya rupanya dikelatih di Binong gitu, di revolusi mentalnya. Terus sekarang apa kamu? Saya camat ini Pak. Oh, terus saya tanya sama bupatinya, dia udah berbulan-bulan tidak pernah ke kabupaten, dia tetap di distrik itu yang mengakibatkan bupatinya senang mengangkat lulusan Stipan. Jadi kalau kalian nanti ditunjuk jadi kepala distrik atau start dulu di distrik atau di kecamatan, jangan sering ke kabupatennya, harus ada di tempat pos. Tunjukkan bahwa Stipan itu loyal pada kita, ya. Nah ini contoh, ya. Jadi begitu kita bicara tentang dunia, bicara tentang Indonesia, bicara tentang Papua, bicara tentang Stipan ini khususnya, mudah-mudahan dengan lulusnya Anda semua akan buat semangat membesarkan nama daripada Stipan. Jangan lupa nama Stipan akan tetap eksis, tapi besar, maju atau tidaknya Stipan salah satunya sangat tergantung pada Anda. Oleh karena itu saya berharap, ayo kembangkan tempat tugas Anda masing-masing, bahwa Stipan ini bisa besar karena kontribusi kalian di daerah. Ya, ayo Anda jaga nama besar. Tiap alumni bisa bawa 2-3 orang saja, sudah hebat. Saya kasih apresiasi, kasih penghargaan. Ya, itulah yang sesungguhnya jiwa semangat Stipan. Ya, saya kira demikian. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan terima kasih pada Ketua Yayasan Pak Prof Indra, Sekretaris Yayasan, dan juga khususnya Ketua Stipan, Ketua Direktur, Kaprodi, para dosen, staf Stipan, ya semua dari mulai satpam,
yang telah memberikan dukungan keberhasilan kepada para wisudawan. Tentu saya atas nama Ketua Pembina Bapak Dr. Faisal Tamim mengucapkan terima kasih atas keberhasilan. Selamat kepada Anda. Tentu sebagai manusia biasa pastilah ada kekurangan. Permohonan maaf kami semua kalau ada kekurangan dalam mempersiapkan pendidikan ini, dan terima kasih atas kepercayaan kalian untuk mengikuti pendidikan di Stipan. Ayo mari kita sama-sama membesarkan nama Stipan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat pada Anda semua. Terima kasih. Sukses Stipan baru. Stipan baru. Salam Pancasila. Jangan lupa salam Pancasila harus dibumikan di seluruh dunia Indonesia ya. Sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, swastiastu, namo buddhaya, rahayu, dan salam Pancasila. Terima kasih. Saya. Menyanyikan Mars, Himne Siton dan Revolusi Mental. Hadirin dimohon berdiri.
tetap di tempat